tanda koma. Izinkanlah terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya sendiri Agnes Amelia Tanjung dari Prodi Kimia. Perkenalkan, saya Trina Vaniska dari Prodi Kimia. Perkenalkan, saya Nelly Nurliana dari Prodi Kimia. Perkenalkan, nama saya Aprianiza Luhu dari Prodi Kimia. Perkenalkan, nama saya Emrad Jalfajri dari Prodi Informatika. Tanda koma adalah tanda baca yang memiliki bentuk mirip apostrof atau tanda petik tunggal, tapi diletakkan di garis dasar teks. 1. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Biologi, morfologi, ornitologi, sitologi, dan cabang ilmu lainnya, di mana di setiap perincian tersebut kita bubuhkan tanda koma. Surat biasa, surat kilat, ataupun surat khusus memerlukan perangko, di mana di setiap perincian tersebut kita bubuhkan tanda koma. 2. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk atau setara. Ibu sedang memasak, sedangkan adik membaca buku. Sebelum kata hubung sedangkan diletakkan tanda koma. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya di bawah ini. Contoh lain, kalau diundang, koma, saya akan datang. Karena baik hati, koma, dia mempunyai banyak teman. Agar memiliki wawasan yang luas, koma, kita harus banyak membaca buku. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubung dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya seperti di bawah ini. Contoh lain, mahasiswa itu rajin dan pandai, oleh karena itu, koma, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Orang tuanya kurang mampu. Meskipun demikian, koma, anak-anaknya berhasil menjadi sarjana. Tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti o, ya, wah, aduh, atau hai. Dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau misalnya seperti di bawah ini. Contoh lain, oh begitu, hati-hati ya jalannya licin. Siapa namamu, dik? Poin ke-6. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, yang pertama, kata ibu, koma, buka tanda petik, saya gembira sekali, titik, tutup tanda petik. Nah, pada kalimat ini, tanda koma digunakan pada kalimat kata ibu sebelum dibuka tanda petik. Nah, contoh yang kedua, buka tanda petik, saya gembira sekali, koma, tutup tanda petik. Kata ibu, koma, buka tanda petik karena kamu lulus, titik, tutup tanda petik. Nah, pada kalimat ini terdapat dua tanda koma. Yang pertama pada kalimat buka tanda petik, saya gembira sekali, koma, tutup tanda petik. Nah, yang kedua tanda koma ada pada kalimat kata ibu, koma. Dan yang harus kalian ingat, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. Contohnya itu, buka tanda petik, di mana rumahmu? Tanda tanya. Tutup tanda petik, tanya si Indah misalnya. Nah, pada kalimat ini, kenapa tidak digunakan tanda koma? Karena ini merupakan kalimat tanya. Pada poin ke-7, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademik yang mengikutinya. Untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Contohnya seperti Alfarisi, S.E. Pada nama gelar tersebut, tanda koma digunakan pada nama Alfarisi. Pada poin ke-8, tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contohnya 30,5 kg. Di situ digunakan tanda koma agar supaya dapat membedakan angka desimalnya.
Yang kesembilan, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, di bagian-bagian alamat tempat dan tanggal, nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Kita bisa lihat contohnya di bawah. Yang ke-10, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Contohnya di bawah, Ali Syabana, Sultan Takdir, 1949, titik. Selanjutnya, tanda koma juga dipakai untuk mengapit keterangan aposisi. Contohnya terdapat dalam kalimat, semua mahasiswa, baik laki-laki maupun perempuan, harus mengikuti seminar online yang diadakan pada 10 November 2020. Keterangan aposisi dalam kalimat tersebut ialah baik laki-laki maupun perempuan. Jadi peletakan tanda komanya sesudah kata mahasiswa dan sesudah kata perempuan. Dan yang terakhir, tanda koma juga dipakai di belakang keterangan yang terdapat di awal kalimat. Fungsinya atau tujuannya ialah untuk menghindari salah baca. Misalnya, dalam pembinaan dan pengembangan bahasa, kita memerlukan sikap yang sungguh-sungguh. Di dalam kalimat tersebut, tanda koma kita pakai sesudah kata bahasa. Karena kalimat kita memerlukan sikap yang bersungguh-sungguh itu termasuk kalimat keterangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.